Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak kompak mana jawabnya? Kurang kompak jawab salamnya. Kedengaran yang kencangnya belah kanan doang. Belah kiri nggak kedengeran. Udah makan belum, Bu? Udah. Nah, kita belum. Sekali lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kenceng jawabnya karena nama kiri doang, depan belum kedengeran saya. Emang benar di sini mah perempuan emang luar biasa ini. Sekali lagi sunnah 3 kali witir. Mudah-mudahan yang menjawab salam hartanya berlimpah, urusannya diberikan kemudahan, anak-anak yang menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri. Amin. Pokoknya kalau udah dengar bahasa Arab amin aja, Bu. Mau ngerti nggak ngerti yang penting ditanya naon artinya itu nyaho. Nu penting abdi mah amin. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilah batilah warzuqna ijtinabah wa la takun mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Amma ba'd, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para sepuh, para asatid, para bapak, para ibu, para pemuda dan pemudi, hafizakumullah wa ra'akum wa kathir amsalakum wa mata'ana Allah bituli hayatikum syarifah. Terlebih utama kepada kepala desa, ibu desa Cipenjo, Ibu Yeni SPD. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan ibu desa Cipenjo ini diberikan oleh Allah sehat wal afiyah, panjang umur fi ta'atillah, amin ya rabbal. Dan tak lupa kepada Ketua Karang Taruna Kecamatan Cilengsi, benar tidak? Karang Taruna Kecamatan Cilengsi, Bapak Syarifuddin, dan juga Ketua Karang Taruna Cipenjo RW 2 ya, 02, dan juga para donatur yang menjadi
wasilah perantara berjalannya ini acara. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan oleh Allah sehat wal afiyah, panjang umur, dan mudah-mudahan harta yang dikeluarkannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang berlimpah barakah. Amin ya rabbal. Dan tak lupa kepada para asatid yang lainnya, para pengurus Desa Cipenjo, dan para bapak, para ibu, pemuda dan pemudi yang menjadi sebab berlangsungnya acara pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang antum lakukan diganti dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui bahwa orang yang senang bersedekah itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Dalam surah As-Saba Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum, dan apa yang kalian keluarkan, min syai'in, dari segala apapun, dari segala sesuatu apapun, baik antum menafkahinya atau mengeluarkan harta, atau dengan antum membantunya dengan tenaga, fahuwa yukhlifuh, Allah pasti akan menggantikannya. Wa huwa khairur razikin, dan dialah Allah zat yang paling baik dalam memberikan akan rezeki tersebut. Jadi insya Allah orang yang suka berbagi hartanya nggak bakal habis. Insya Allah. Tidak ada ceritanya Pak Bu, orang yang suka berbagi itu hidupnya, hartanya malah makin bangkrut, usahanya tidak ada. Malah justru orang yang suka berbagi usahanya makin lebih barokah. Kenapa? Karena yang mendoakannya bukan manusia lagi. Ya kadang-kadang kan ada orang doain ya, udah dia beri, dia minta doa dari manusia. Jangan khawatir kalau memang nggak didoain, dapat doa langsung dari malaikat. Kita lebih berharap doa dari malaikat atau dari manusia? Kalau malaikat mah pasti meminta dari malaikat. Malaikat yang akan meminta kepada Allah untuk siapa? Untuk orang yang suka berbagi. Dengan apa? Agar cepat buru-buru diganti harta yang dikeluarkannya. Tapi sebaliknya, kalau orang yang suka tidak berbagi, pelit, medit, na'udzubillah, didoain, disumpahin sama malaikat agar buru-buru tuh hartanya cepat hilang, cepat hancur, cepat habis. Na'udzubillahi min. Akan terkadang ada orang lebih takut sumpahannya, benar tidak? Daripada doa. Oh takut kena kualatnya, benar tidak? Ya, karena orang yang bager, orang yang dermawan, walaupun dia tidak mengerti ilmu agama, lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang mengerti ilmu agama tapi dia itu tidak bager. Orang yang bagar atau orang yang dermawan tapi dia tidak mengerti ilmu agama. Kadang-kadang orang yang mengerti ilmu agama malah perhitungannya, Masya Allah, ngasih mah kagak ujungnya. Tapi kadang ada orang yang nggak mengerti ilmu agama, tapi kalau dalam membantu sosialnya nggak pakai perhitungan. Banyak gak Bu? Ingat ya,
Islam di akhir zaman itu akan terangkat derajatnya karena sebab orang-orang fajir. Tuh, antum perlu dengar. Karena orang-orang yang seperti ini kalau ikut dalam membantu berbagi kepada orang lain itu nggak pakai ada perhitungannya. Makanya orang yang dermawan tidak mengerti ilmu agama lebih Allah cintai daripada orang yang mengerti ilmu agama tapi pelit. Makanya orang yang dermawan mah dekat, garib minallah. Naon artina? Cicing wae geus. Biar kelar ya urusan anak ya. Tengah lapangan abdi. Orang yang dermawan qaribun minallah. Dekat kepada Allah. Qaribun minal jannah, dekat dari qaribun minan nas, dekat kepada Masya Allah, kalau orang kaya udah gitu dermawan. Siapa jadi bilang saya dekat itu sama itu? Iya, orang siapa yang nggak akan dekat kepada mereka? Orang yang nggak perhitungan. Orangnya suka berbagi. Ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dia akan jauh daripada siksaan api neraka. Tapi sebaliknya, orang yang pelit ba'idun minallah. Jauh dia dari rahmat Allah. Ba'idun minan nas. Siapa yang mau dekat? Orang pelit. Benar tidak? Ba'idun minal jannah. Jauh dari sorga. Qaribun minan nar. Dekatnya satu dari siksaan api neraka. Na'udzubillahi min. Apalagi nih, alhamdulillah di desa Cipenjo ini khususnya RW 2 ini Karang Taruna yang luar biasa bisa ikut dalam bulan ini atau tahun ini ya berbagi kepada para duafa, para aitam, para armalah. Benar? Karena kalau kita ingin melihat pemimpin kita di masa depan, kita lihat dulu pemuda yang sekarang ini. Kita lihat dulu Rijalul Yom, ya, Subhanul Yom, Rijalul Ghad. Kalau kita mau lihat pemimpin kita di masa yang akan datang, lihatlah pemuda zaman sekarang ini. Kalau sudah para pemuda di masa hidup, di masa mudanya ini, dia habiskan perhatiannya, kepeduliannya kepada orang-orang yang tidak mampu, insya Allah kemudian harinya dia akan menjadi pemimpin yang peduli kepada orang-orang yang tidak mampu. Insya kalau udah sekarang ini luar biasa. Insya Allah nih Cipenjo akan menjadi contoh, Karang Taruna akan menjadi contoh kepada yang lainnya. Insya Allah. Habib pesan satu, apa yang antum lakukan tanamkan itu semata-mata karena Allah. Bukan untuk memamer-mamerkan, tidak. Beb, saya malu beb. Takut dibilang saya ini sombong. Takut saya dibilang ini riya. Kalau dia tinggalkan kebaikan tersebut, itu dinamakan riya. Paham gak bu? Saya nggak mau berbagi. Takut apa? Takut saya dibilang ini riya. Takut saya dibilang ini sombong. Dikatakan oleh ulama, tarkul amal li ajlinas riya. Meninggalkan kebaikan karena manusia itu dinamakan riya. Wal amal li ajlinas syirkun. Berbuat amal karena itu dinamakan syirik. Terus bagaimana ikhlas? Ya kita melakukan bukan karena manusia dan yang lain, tapi semata-mata karena Allah. Jangan berharap dari jangan. Karena manusia ini ada batasan. Kita pengen berharap yang tidak ada batasannya, yaitu berharap kepada Allah. Kalau sudah ditanamkan apa yang kita lakukan karena Allah, maka nalillah dama wastamar. Apapun yang kita lakukan
Kalau kita lakukannya itu semata-mata karena Allah, itu yang kita lakukan, itu yang kita perjuangkan akan langgeng, akan akan terus insya Allah. Jangan sampai ada kalimat kapok ngadakan acara yang seperti ini. Kalau bisa insya Allah di tahun yang akan datang akan lebih besar lagi, akan lebih banyak lagi kepedulian kita, keperhatiannya kita kepada orang-orang yang tidak mampu. Kalau kita udah memperhatikan mereka, ingat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Allah fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Naon eta artina? Nyaho ya. Oke, cicing wae geus. Udah ngos-ngosan ya abdi. Minum heula nya. Kalau kita suka membantu, kata Nabi Muhammad SAW, Allah fi aunil abdi. Allah senantiasa menolong, membantu kepada hambanya, maka nal abdu fi auni akhi, selama hamba tersebut menolong, membantu saudaranya. Benar tidak? Ini mereka semua itu adalah saudara kita. Apalagi kalau kita memperhatikannya karena Allah. Ingat, orang yang punya perhatian kepada para aitam khususnya, dia akan dekat kedudukannya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana wa kafirul yatim yaumal qiyamah hakadha. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, aku bersama orang yang memperhatikan para aitam nanti di hari kiamat. Nabi mengisyarahkan kedekatannya dia bersama Rasulullah itu seperti kedekatannya jari telunjuk dengan jari tengah. Bayangkan saking dekatnya orang yang peduli dengan para aitam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan contoh akhlak mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam pembacaan Rawi Maulid selalu di situ dibacakan tentang akhlak mulianya Nabi Muhammad SAW. Salah satu akhlak Nabi, yarfuku bil yatimi wal armalah. Nabi Muhammad sangat lembut, perhatian kepada para aitam dan para armalah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi antum ini ikut dalam berbagi ini di bulan Maulid. Insya Allah dapat barokahnya bulan Maulid. Insya amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang perlu diingat, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin. Apabila meninggal anak keturunan Adam, in qata, akan terputus amalnya kecuali 3 perkara yang tidak akan terputus. Kan kita nih terkadang berpikir pengen kita nggak kerja udah pensiun, iya, tapi kita dapat pesangon, benar tidak? Itu kan urusan dunia. Coba kita sekali berpikir, kita pengen ketika kita sudah tidak ada, tapi pahala itu terus mengalir. Ini salah satu kata Nabi Muhammad SAW, yang pahala amal tersebut terus nggak akan putus. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Ini orang yang mengadakan pertama kali mengadakan santunan ini, insya Allah kalau ditanamkannya karena keikhlasan, insya Allah akan menjadi sedekah jariyah, pahala yang akan terus mengalir. Karena kalau kita mengadakan suatu adaan yang baik yang tidak bertentangan dengan agama, man sanna sunnatan hasanah fil Islam falahu ajr. Orang yang mengadakan suatu adaan yang baik di dalam ajaran agama Islam, maka orang yang pertama kali mengadakan tersebut dia akan mendapatkan pahala wa ajru man amilah ba'dah, dan pahala orang yang melakukan setelahnya. Ini antum ini sekarang susah payah, benar tidak? Iya kan? Oh, awal memang pertama agak susah. Ya kita awal semuanya orang dalam keadaan
susah, dalam keadaan sulit. Nggak mungkin orang kaya itu tiba-tiba tring jadi orang kaya. Orang sukses tiba-tiba tring menjadi orang sukses. Semuanya pasti ada ujian dan cobaannya masing-masing. Benar tidak? Tapi insya Allah ketika dia menjalani penuh dengan keikhlasan, dia mengadakan suatu adaan yang baik, insya Allah akan ada regenerasi yang akan melanjutinya sampai dia akan yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Misalkan orang tuanya udah tidak ada, insya Allah apa yang ada pada orang tua akan terus dilanjuti oleh anak. Boleh jadi yang antum melakukan ini karena sebab jasa baiknya orang tua antum. Karena apa? Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua akan terus nular kepada anaknya. Lah kita seperti ini, kalau bukan dari jasa orang tua kita nggak akan sampai kita seperti ini. Kadang-kadang kita ini lupa dengan jasa. Benar tidak? Karena udah jadi sukses lupa dengan gurunya. Udah sampai kemana-mana lupa dengan orang tuanya. Orang yang seperti itu jangan kita tiru, jangan kita ikuti. Kita ikutin orang-orang yang mengenal akan jasa. Kita seperti ini, siapa yang mendidik kita kalau bukan daripada guru kita? Siapa yang mendidik kita kalau bukan orang tua kita? Insya Allah ini akan menjadi sedekah yang jariah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Ini antum kalau seandainya ini antum jalanin sukses, ajarin regenerasi yang setelahnya. Jangan sampai udah punya ilmu tapi disembunyi. Hati-hati, orang yang punya ilmu dia sembunyiin nanti akan dijerumuskan ke dalam siksaan api neraka. Na'udzubillahi min. Yang kita inginkan ilmunya itu ilmu yang bermanfaat. Antum sukses ini acara, ajarin regenerasi yang setelahnya terus, biar terus itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salih yad'u lahu. Anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua, insya Allah. Yang terakhir, antum pegang, antum mau berbuat, lakukan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada manusia. Nah, coba antum lihat nih, berapa banyak ya antum berikan kemanfaatan kepada ada yang di sekeliling kita semuanya. Iya kan? Tadi disampaikan oleh Ibu Lurah, biasanya kalau burger ya, biasanya ada di kota, sekarang udah ada di kampung. Benar tidak? Nah, itu akan membangkitkan ekonomi yang ada di kampung kita ini. Mudah-mudahan insya Allah ya di masa yang akan datang, mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang kaya, tajir banjir, tidak ada hisab di yaumil akhir, tapi harta yang barokah. Itu yang kita inginkan. Orang dulu yang mereka cari harta yang barokah, bukan yang banyak. Apalah artinya harta yang banyak kalau tidak ada barokah? Boleh jadi itu harta akan menjadi bumerang buat diri kita. Na'udzubillahi min. Berapa banyak gara-gara harta orang saling bunuh, Bambu? Banyak tidak? Terutama berkaitan dengan ahli waris, warathah, harta Padahal yang susah payah siapa yang mencarinya? Orang tuh, anak mah tinggal meneri. Benar gak? Makanya kita minta mencari harta yang barokah, insya Allah. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhumah. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami pada sore hari ini ya Allah, perkumpulan yang Kau turunkan rahmat kepada kami ya Allah. Wa tafaruqa min ba'di tafaruqan ma'sumah. Ya Allah, jadikanlah perpisahan daripada perkumpulan kami pada sore hari ini ya Allah, perpisahan yang Kau lindungi kami ya Allah, yang Kau jaga kami ya Allah daripada segala penyakit mara bahaya ya Allah. Wala takun minna wala anna syakiyan wala mahrumah. Ya Allah, jangan Kau jadikan salah satu di antara kami yang pada berkumpul pada sore hari ini ya Allah orang yang jauh daripada rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, bangkitkanlah semangat daripada para pemuda dan pemudi ini ya Allah, agar kelak nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang peduli dengan rakyat ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri dan anak kami ya Allah yang menyejukkan akan hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin di negara kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin di provinsi kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin di kabupaten kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin di kota kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin di kecamatan kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin di desa kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin di rumah tangga kami ini ya Allah. Pemimpin yang bertakwa kepadamu ya Allah. Pemimpin yang mengantarkan kami kesuksesan kami di dunia ya Allah, kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Ini terakhir ada doa bagi orang yang sudah terlanjur kebebani dengan hutang, yang punya terlibat dengan yang sudah terlanjur dengan tapi ini bukan anjuran, nggak apa-apa udah utang aja dah kata Habib, nggak apa-apa banyak utang, jangan. Ini mah yang udah terlibat. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istrinya Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah mengajarinya kepada ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq di saat itu beliau terbebani atau terlibat dengan hutang. Akhirnya beliau meminta doa dari putrinya yang langsung diajari oleh Rasulullah SAW. Nggak lama setelah beliau mengamalkan akan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, nggak lama hutang yang ada pada Sayyidina Abu Bakar semuanya terlunasi dengan izin Allah. Alhamdulillah. Pengen nggak ini? Pengen. Oh, kalau di sini mah nggak ada ini yang pada berhutang. Alhamdulillah. Di sono, di luar, bukan di kampung sini, bukan. Kampung sono yang banyak hutangnya mah. Mudah-mudahan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, mudah-mudahan hutang yang ada pada diri kita semua terlunasi insyaallah. Allahumma ya farijal ham, kashifal gham, mujibah da'watal mutarrin, rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha amman siwak. Itu doa dibaca 10 kali setiap harinya insyaallah biiznillah. Tapi Habib ingatin, ini bukan anjuran, tapi yang sudah terlanjur. Beda ya, anjuran sama yang sudah terlanjur berbeda. Nggak apa-apa kata Habib hutang aja yang banyak. Bukan, itu salah paham itu. Ini mah yang udah terlibat dengan hati-hati. Ya hutang walaupun kita meninggal di tengah Ka'bah, Nabi nggak mau nyolatin orang yang jenazah mayit yang terbebani dengan hutang. Awas, hati-hati. Emang orang yang berhutang itu awalnya doang dia sok-sokan kalau bahasa kitanya mah. Benar tidak? Orang dia minjem 1 miliar, bawanya duit sekoper. Wah, sok-sokan tidak? Iya, syahamah kalau kata bahasa Arabnya. Tapi di pertengahannya udah mulai menyesal. Benar tidak? Ya Allah, kenapa saya minjem sampai banyak seperti itu? Akhirnya kebingungan, benar gak? Wa akhiruhu, penyesalan itu gak cukup. Harus dia mengganti akan hutang tersebut. Makanya jangan sampai kita berhutang yang melebihi daripada kemampuan kita semua. Makanya insya Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan semua hutang kita terlunasi insya Allah. Mungkin ini yang Al-Fakir bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.